Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Muhammad Rayhan Farhani dari kelas 12 IPA 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan tentang rangkaian lampu yang disusun secara seri dan disusun secara paralel. Percobaannya yaitu, yang pertama, menyusun lampu disusun secara seri dan paralel. Yang kedua, mengukur tegangan dan arus listrik yang mengalir pada rangkaian lampu yang disusun secara seri dan paralel. Yang ketiga, membandingkan nilai hambatan total lampu yang disusun secara seri dan paralel. Nah, sebelum saya melakukan percobaannya, saya akan menjelaskan teori dasarnya terlebih dahulu. Nah, rangkaian seri ini merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara berdampingan atau bersebelahan. Ini bisa kita lihat dari gambarnya, lampunya disusun secara berdampingan atau bersebelahan gitu ya. Nah, kelebihan rangkaian seri itu apa sih? Kelebihan rangkaian seri ini, rangkaian lebih mudah dibuat. Yang kedua, biaya pembuatan relatif lebih murah. Yang ketiga, daya listrik yang digunakan relatif lebih kecil. Nah, kekurangan rangkaian seri ini yang pertama, jika salah satu komponen elektronik di dalam rangkaian ada yang rusak atau putus, maka arus listrik akan terhenti dan tidak dapat mengalir. Kedua, hambatan listrik total yang dihasilkan menjadi lebih besar. Dan yang ketiga, nyala tiap lampu terlihat lebih redup jika dibandingkan dengan hanya ada satu lampu di dalam rangkaian seri dan nyala lampu dalam rangkaian paralel. Nah, dari dasar untuk rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. Bisa kita lihat pada gambar nih, lampunya disusun secara bertingkat-tingkat gitu, atau bercabang. Nah, kelebihan rangkaian paralel ini adalah jika salah satu komponen elektronik dalam rangkaian ada yang rusak atau putus, maka komponen-komponen lainnya tidak terpengaruh. Yang kedua, hambatan listrik total yang dihasilkan menjadi lebih kecil. Yang ketiga, nyala tiap lampu terlihat lebih terang jika dibandingkan dengan nyala lampu dalam rangkaian seri. Nah, kekurangan rangkaian paralel itu yang pertama, rangkaian cukup sulit untuk dibuat. Yang kedua, biaya pembuatan relatif lebih mahal. Dan yang ketiga, daya listrik yang digunakan relatif lebih besar. Nah, untuk membuktikan teori-teori ini, maka kita langsung aja lanjut ke aplikasi Virtual Labs-nya. Check this out. Nah, di sini saya sudah masuk dalam aplikasi Virtual Labs-nya. Yang pertama, saya akan melakukan rangkaian listrik yang disusun secara seri. Di sini saya akan menggunakan sumber tegangan yang berukuran 9 volt. Lalu saya akan menambahkan saklar. Dan saya akan menggunakan 3 buah lampu identik atau 3 buah lampu yang sama yang berukuran 5 ohm dan berdaya 30 watt. Nah, lalu kita sambungkan menggunakan kabel. Nah, ini disusun secara seri ya. Sebagaimana disusun secara seri itu berarti lampunya disusun berdampingan atau bersebelahan gitu. Ini kan bersebelahan ya. Nah, dihubungkan. Lalu kita nyalakan. Nyala ya lampunya. Bisa kita lihat ketiga buah lampunya menyala. Nah, sebelum saya melakukan identifikasi kuat arus dan tegangan listriknya, saya akan mencoba memisahkan kedua buah lampu. Nah, sini saya akan masang hanya satu buah lampu saja. Nah, lihat ya, terang lampunya berbeda dengan yang 3 buah lampu yang dipasang. Nah, kalau ini itu lebih terang ya. Nah, kalau kita pasang yang ketiga tadi, nah menjadi lebih redup lampunya. Nah, berarti sesuai dengan dasar teori yang tadi ya, bahwa rangkaian listrik yang disusun secara seri itu lampunya akan membuat lebih redup gitu dibandingkan sebelumnya. Nah, lalu saya ingin mencoba mencabut salah satu buah lampu. Nah, ketika saya mencabut salah satu buah lampu, nah maka lampu yang lainnya juga akan ikut mati gitu. Ketika rangkaian terputus atau dibuka, nah ini juga akan ikut mati rangkaian lampunya. Nah, jadi terbukti juga dasar teorinya. Nah, selanjutnya saya akan mengidentifikasi kuat arus listrik dan tegangan listrik pada rangkaian listrik yang disusun secara seri. Nah, di sini saya akan hubungkan ampere meternya terlebih dahulu pada ketiga tempat seperti ini. Kemudian saya pasang voltmeternya pada ketiga bawah ujung lampu. Ingat ya, kuat arus ampere meter disusun secara seri, sementara voltmeter disusun secara paralel ya. Nah, sekarang kita akan membahas ampere meter terlebih dahulu ya, kuat arus listrik terlebih dahulu. Nah, pada ampere meter ini, pada ketiga buah ampere meter sama-sama menunjukkan 0,6 ampere gitu. Sama-sama menunjukkan 0,6 ampere. Jadi, arus listrik yang masuk ke dalam lampu A ini sama dengan arus listrik yang masuk ke dalam lampu B.
sama dengan kuat arus listrik yang masuk ke dalam lampu C. Nih, ini coba kita pindahkan nih ampere meternya, sama-sama 0,6 ampere gitu. Nah, di sini kita bisa tarik gitu bahwa pada rangkaian listrik yang disusun secara seri ini kuat arusnya adalah sama gitu. Jadi kuat arus listrik totalnya sama dengan kuat arus listrik pada lampu A sama dengan kuat arus listrik pada lampu B sama dengan kuat arus listrik pada lampu C gitu. Nah, ini juga membuktikan suatu hukum gitu, yaitu hukum 1 Kirchhoff gitu, yang berbunyi jumlah kuat arus listrik yang masuk sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar gitu. Ya, kita bisa lihat jumlah kuat arus listrik yang masuk dalam 3 lampu ini 0,6 ampere ya, yang kuning ini. Lalu pada saat keluar sama-sama 0,6 ampere gitu. Jadi terbukti juga hukum 1 Kirchhoff-nya. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan tegangannya? Nah, kita bisa lihat ya, tegangan pada ketiga voltmeter ini sama-sama menunjukkan angka 3 volt gitu. Pada lampu A 3 volt, pada lampu B 3 volt, pada lampu C 3 volt itu. Nah, pasti 3 volt kan berhubungan sama sumber tegangannya. Dan 3 volt ini jika ditambahkan 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan sumber tegangannya gitu. Jadi 3 tambah 3 6, 6 tambah 3 9 gitu kan. Nah, jadi di sini kita bisa tarik juga bahwa rangkaian listrik yang disusun secara seri ini berfungsi untuk membagi tegangan gitu pada lampu gitu ya. Jadi apa? Tegangan listrik total sama dengan tegangan listrik pada lampu 1 atau lampu A, tegangan listrik pada lampu B tambah tegangan lampu pada lampu C gitu, tegangan listrik pada lampu C gitu. Nah, kenapa sama-sama 3 volt? Ya karena kita memakai 3 buah lampu yang identik, yang mana yang berukuran sama-sama berukuran 5 ohm dan 30 watt itu kan. Karena kita memakai 3 buah lampu yang identik. Nah, bagaimana jika kita ganti gitu ya lampunya dengan yang berukuran 10 ohm nih, resistor dengan berukuran 10 ohm. Ini saya akan ganti. Nah, di sini bisa kita lihat ya, voltmeternya berubah ya, angkanya menunjukkan angka yang berbeda. Nah, tapi jika kita lihat lagi, 2,25 tambah 2,25 sama dengan 4,5. 4,5 tambah 4,5 sama dengan 9 volt itu. Nah, jadi tetap aja gitu, jumlah tegangan pada tiga listrik ini sama dengan 9 gitu, sama 9 gitu. Walaupun berbeda gitu, tapi kalau dijumlahkan tetap 9 gitu. Nah, kita bisa ganti kembali. Nah ya, di sini kita coba cek ohmnya berapa sih hambatannya. Nah, sini kita bisa cek. Matikan. Nah, 15 ohm ya. Nah, di sini saya pada pengolahan datanya saya akan menggunakan sumber tegangan yang berukuran 3 volt, 4,5 volt, 6 volt, 7,5 volt, dan 9 volt. Di sini saya akan catat ya seperti biasa. Nah, di sini saya sudah selesai dalam melakukan pengolahan datanya. Sekarang kita lanjut ke rangkaian listrik yang disusun secara paralel. Nah, seperti biasa kita susun terlebih dahulu ya rangkaiannya. Sini saya akan menggunakan rangkaian sumber tegangan yang sama, yaitu 9 volt. Saya akan menggunakan 3 buah lampu yang sama kembali. Nah, ingat ya, untuk paralel ini berarti lampunya disusun dengan bercabang gitu, bukan bersebelahan gitu. Susun secara bercabang. Salah. Susun bercabang.
Lalu kita nyalakan terlebih dahulu. Kita bisa lihat ya, lampunya menyala dengan sangat terang. Kita bisa lihat ya, lampunya menyala lebih terang daripada lampu yang disusun secara seri. Nah, berarti ini membuktikan bahwa lampu yang disusun secara paralel ini nyala terangnya lebih terang dibandingkan nyala lampu yang disusun secara seri gitu. Nah, jika kita mencabut salah satu lampunya, maka yang lainnya akan tetap hidup. Kalau yang rangkaian seri kan kalau dicabut ikut mati gitu semuanya. Nah, kalau ini enggak gitu. Berarti kan sesuai dengan teori dasarnya, yang dimana jika salah satu komponen listriknya atau lampunya kita cabut, maka yang lainnya tidak berpengaruh gitu. Seperti itu. Nah, sekarang kita mulai identifikasi kuat arus dan tegangan listriknya. Kita pasang ampere meternya dan kita pasang voltmeternya. Nah, bisa kita lihat ya. Kita lihat yang volt terlebih dahulu, tegangan listriknya. Nah, pada tiap-tiap lampu ini menunjukkan tegangan yang sama, yaitu 8,99 volt. Atau bisa kita bulatkan menjadi 9 volt lah ya. Nah, 9 volt ini berarti kan ada hubungannya sama sumber tegangannya gitu. Nah, jadi tegangan pada tiap-tiap lampu ini sama dengan tegangan totalnya gitu, atau sama dengan sumber tegangannya gitu. Jadi, tegangan listrik pada lampu A sama dengan tegangan listrik pada lampu B, sama dengan tegangan listrik pada lampu C, sama dengan tegangan totalnya, atau sumber tegangannya. Jadi, berkebalikan dengan rangkaian listrik yang disusun secara seri gitu. Kalau seri kan yang samanya berarti arusnya, kalau yang paralel berarti tegangannya gitu. Nah, kita lihat kuat arusnya. Kuat arusnya kan bentuk 1,8 ampere, 1,8 ampere, 1,8 ampere. Nah, 1,8 ampere ya. Jadi kita pindahkan ampere meternya ke depan sebelum membentuk percabangan. Nah, maka kan menjadi 5,4 ampere. Nah, tadi kan 1,8, ini 5,4 gitu. Nah, berarti jumlah ini kan berarti bisa dibilang kuat arus totalnya gitu kan. Nah, jadi kuat arus listrik total pada rangkaian listrik yang secara paralel ini sama dengan jumlah kuat arus listrik pada tiap-tiap lampunya itu kan. Jadi 1,8 tambah 1,8 tambah 1,8 sama dengan 5,4 itu kan. Kenapa sama 1,8 ya? Karena kita memakai 3 buah lampu yang identik, yaitu 5 ohm dan 30 watt gitu. Jadi berkebalikannya ya, bisa kita bilang listrik yang disusun secara paralel itu berarti yang samanya adalah tegangannya, sementara yang berbeda itu adalah kuat arus listriknya gitu. Jadi sebagai pembagi arus gitu, kuat arus listrik paralel itu. Sementara kan rangkaian listrik yang disusun secara seri kan yang samanya arusnya dan berfungsi sebagai pembagi tegangannya gitu. Nah, sekarang saya akan melakukan pengolahan datanya. Di sini saya sudah melakukan pengolahan datanya. Sekarang kita lanjut ke hasil data dan kembali ke PowerPoint. Nah, di sini saya sudah masuk dalam PowerPoint-nya, dan ini merupakan grafik rangkaian seri dari data yang telah saya ambil kan dari yang telah saya lakukan tadi di aplikasi Virtual Labs. Nah, ini sama ya grafiknya sama yang pada grafik LKPD 1.2, sumbu Y tegangan listrik, kuat arus listrik pada sumbu X gitu. Nah, terus untuk gradien kemiringannya 15x kan. Jadi hambatannya juga 15 ohm. Tadi kan 9,6 gitu kuat arus listriknya. Nah, kita lanjut ke grafik rangkaian paralel nih. Grafik rangkaian paralelnya sama juga dengan grafik rangkaian seri gitu, sama LKPD 1.2. Nah, namun yang membedakannya hambatannya jadi lebih kecil gitu dari rangkaian seri. Hambatannya kecil kan, 1,6677, atau bisa kita bulatkan saja menjadi 1,67. Jadi kan kita yang listriknya kan 9 volt. Nah, kuat arus listriknya tadi 5,4 volt kan.
Nah, jika kedua grafik tersebut digabungkan, maka akan membentuk grafik gabungan rangkaian seri dan paralel seperti ini. Nah, garis biru ini merupakan garis rangkaian seri, dan yang warna oranye ini merupakan kemiringan pada rangkaian paralel. Nah, bisa kita lihat ya, kemiringan pada rangkaian seri ini lebih besar daripada rangkaian paralel. Nah, karena kemiringannya lebih besar dan hambatan lebih besar, maka kuat arus listriknya juga kecil gitu. Yang dihasilkannya jadi kecil. Nah, sementara kalau di paralel kan hambatannya kecil kan, maka kuat arus listrik yang dihasilkannya juga sangat menjadi besar gitu. Jadi bisa disimpulkan untuk rangkaian seri ini hambatannya jadi semakin besar, sementara pada rangkaian paralel hambatan yang dihasilkan jadi lebih kecil gitu. Nah, ini kesimpulan untuk rangkaian seri ini. Tadi kan kita V totalnya kan 9 kan. Nah, VAB-nya kan tadi 3 kan, kita menunjukkan angka 3 kan voltmeternya. VAB 3, VBC 3, VCD 3 kan. Jadi V total kan 9, jadi 9 sama dengan 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 9 gitu. Jadi V total sama dengan VAB tambah VBC tambah VCD sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 gitu. Bisa dibilang seperti itu. Lalu V ini kan berarti rumusnya kan I kali R kan, seperti pada rumus Ohm sebelumnya. Nah, ketika diturunkan maka akan jadi ini, IR total sama dengan IRAB tambah IRBC tambah IRCD. Nah, karena I-nya itu sama kan, 0,6 tadi kan menunjukkan angka 0,6 gitu. Maka kita bisa coret I-nya, coret, maka untuk R1 tambah R2 tambah R3 gitu. I-nya di kita hilangkan. Nah, lalu R total nih. Ini aku menjadi R total tuh. Jadi R totalnya ini jadi sama dengan RAB tambah RBC tambah RCD gitu. Tadi kan R totalnya kan 15 ohm. Nah, terus kan kita memakai lampu 5 ohm kan, jadi 5 tambah 5 tambah 5, 15 gitu. Jadi R totalnya sama dengan RAB tambah RBC tambah RCD tambah R1 tambah R2 tambah R3 gitu. Nah, karena kita kan tadi memakai lampu yang identik kan, jadi hambatannya sama gitu. Nah, maka nih, jika R sama dengan R1 sama dengan R2 sama dengan R3, maka R seri sama dengan NR gitu. Yang dimana N itu merupakan jumlah lampunya. Jadi kan jumlah lampunya 3. Nah, sementara R-nya itu kan 5 kan. Nah, jadi 3 kali 5 sama dengan 15 gitu. Jadi bisa dibuat rumusnya jadi seperti ini. R seri sama dengan NR gitu. Apabila hambatannya sama atau identik gitu. Menggunakan lampu identik. Nah, ini untuk kesimpulan pada rangkaian paralel gitu. Nah, ini kan tadi kan I total kan. Nah, I total sama dengan IAB tambah IBC tambah ICD sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Nah, tadi kan kita bisa lihat ya. IAB-nya itu tadi 1,8, IBC-nya 1,8 juga, dan ICD-nya juga 1,8 gitu. Nah, I totalnya kan 5,4 kan tadi sebelum bentuk pas saya menaruh ampere meter sebelum bentuk percabangan kan berarti 5,4 kan. Nah, berarti 1,8 tambah 1,8 tambah 1,8 kan berarti 5,4 juga kan. Nah, berarti kita bisa membuat seperti ini gitu. I totalnya seperti ini. 5,4 kan berarti seperti ini. Nah, lalu I kan berarti rumusnya V per R kan. Diturunkan kan V per R. Nah, terus kita turunkan V per, jadi menjadi V per R total sama dengan V per RAB tambah V per RBC tambah V per RCD sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Nah, kenapa menjadi 1 per R? Nah, karena tadi kan sebagaimana kita tahu, tegangan pada tiap-tiap lampu kan sama gitu, yaitu 9 volt kan tadi. Nah, sama dengan, jadi V totalnya itu sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 gitu. Nah, jadi kita bisa dicoret V-nya. Nah, hingga menjadi seperti ini, 1 per R1, 1 tambah R, 1 per R2 tambah 1 per R3. Nah, lalu kita bisa mencari hambatan totalnya pada rangkaian paralel bentuk rumus ini gitu, memakai rumus ini. Jadi 1 per R total sama dengan 1 per RAB tambah 1 per RBC tambah 1 per RCD sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 gitu. Nah, kita bisa memakai rumus ini gitu dalam hambatan total berangkaian paralel. Nah, jika R sama dengan R1 sama dengan R2 sama dengan R3, maka R paralel sama dengan R per N, yang artinya tadi kan kita tahu kan, kita kan menggunakan 3 buah lampu identik, yaitu 5 kan, 5 ohm kan, sama semuanya 5 ohm kan. Nah, karena 3 buah lampu identik kan berarti ohmnya sama. Nah, maka kita bisa mencari R paralelnya dengan menggunakan rumus R per N gitu, yang dimana N-nya merupakan jumlah
jumlah lampunya gitu, jumlah lampu identiknya. Nah, tadi kan R-nya berapa? R-nya kan 5 kan satu lampunya. Nah, N-nya itu ada berapa? Ada 3 kan. Jadi 5/3 sama dengan 1,67 gitu. Jadi hambatan total pada rangkaian paralelnya 1,67. Nah, jadi akan membentuk rumus-rumus seperti ini. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.